Anda kembali di Kompas Pagi, saya Gita Markesri. Saudara, pasca penetapan DPO 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kepala Desa Banjar Wangunan menemukan 24 nama yang sama setelah 5 hari penelusuran. Dari penelusuran ke 46 RT di 9 RW serta 13 perumahan, ditemukan sekitar 24 nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron, yakni 15 orang untuk nama Andi, 9 orang untuk nama Dani, sedangkan untuk nama Peggy atau Perong tidak ditemukan. Petugas kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim, tidak disertai foto dan alamat lengkap. Langsung dari kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-check di sini, dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu, tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross-check langsung lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Sementara 3 kuasa hukum dari 8 orang terpidana kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki mulai buka suara. Mereka mengatakan 8 yang terpidana yang divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan. Para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Mulai kejanggalan perbedaan kronologi hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dan fakta hukum. Ini semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu dalam program Kompas Petang menilai Polda Jawa Barat terkesan kaget dan tidak menyangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat. Menurut Albertus, polisi harus total dalam mengusut kasus yang menyisakan 3 DPO. Albertus menilai tak tepat jika kasus ini dibuka lagi karena sesungguhnya belum selesai. Ya, sudah 8 orang dinyatakan sebagai terdakwa dan sudah divonis 7 orang vonis seumur hidup, 1 orang 8 tahun. Dipikir persoalannya sudah hilang. Rupa-rupanya ada velopati sehingga yang 3 orang ini muncul lagi. Jadi ada kesan terkaget-kaget menurut saya, bukan terburu-buru. Beda. Nah, kemudian ada statement yang menurut saya keliru ketika bilang kasus ini dibuka lagi. Menurut saya nggak dibuka lagi, tapi kasus itu belum selesai dan sekarang harus dituntaskan. Nah itulah saya kira hutang yang harus segera dilunasi dalam tanda petik untuk melunasi ini. Sementara itu pasca kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, pemakaman keduanya ramai didatangi warga yang ingin memberikan dukungan bagi keluarga. Menurut keluarga ada saja warga yang berziarah mendoakan Vina dan Eki, korban pembunuhan keji geng motor. Vina dimakamkan di Cirebon sementara Eki dimakamkan di makam keluarga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon. 8 tahun sudah kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat belum juga terungkap. Pihak keluarga Vina terus berupaya mencari keadilan atas penyelesaian kasus ini. Namun nyatanya hingga kini 3 buronan pelaku pembunuhan belum tertangkap. Keluarga Vina merasakan kejanggalan selama kasus ini bergulir.
Bahkan saat proses syuting pembuatan film Vina, kakak Vina mengaku 2 pria misterius pernah mendatangi rumahnya dan meminta proses pembuatan film dihentikan. Sebelum tayang proses syuting itu, Oh gitu. pernah ada yang datang. Datang. Iya 2 orang. Kenapa minta apa dia? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya. Yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang gitu. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, pencabutan BAP dari tersangka lain bukan jadi penghambat penyelesaian kasus ini. Bambang mengaku identitas 3 buronan yang telah dikantongi dan keterangan saksi seharusnya dapat membuat kasus ini cepat terungkap. Namun diduga terdapat sejumlah faktor yang membuat kasus ini mangkrak, seperti adanya intervensi di luar kepentingan hukum. Ya, rata-rata ada intervensi di luar kepentingan hukum. Entah itu intervensi politik, intervensi ekonomi, dan intervensi atasan. Hal-hal seperti itu seringkali terjadi. Makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting. Dan kepolisian kalau memang benar-benar serius ingin menegakkan hukum dengan profesional, tentu mereka harus benar-benar bekerja keras dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas. Saat ini Bareskrim Polri telah memberikan petunjuk dan arahan ke Polda Jawa Barat dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini demi tuntasnya kasus yang terjadi sejak 2016 lalu. Penyidik Polda Jawa Barat masih mencari 3 buronan pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV.